Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Pada kesempatan kali ini telah hadir Mas Eko Aris Setiadi. What's up, bro? Ya, selamat malam. Beliau adalah Ketua Forum Empatia Disabilitas Klaten. Sungguh kehormatan beliau bisa rawuh di sini. Kali ini beliau membawa misi besar dalam Forum Empatia karena seperti yang kita ketahui kemarin, Mas Eko dan kawan-kawan kami dengar, kami saksikan telah dilantik dan dikukuhkan oleh beliau Ibu Bupati, Ibu Haja Sri Mulyani SM, Bupati Klaten. Pundak Anda kedepannya akan memikul beban yang berat. Monggo sebelum kita lanjut ke obrolan kita berikutnya, silakan Anda perkenalkan diri. Selamat malam. Saya selaku mewakili teman-teman dari disabilitas Empatia Klaten, dan kebetulan saya itu ditunjuk dan dipercayai teman-teman sebagai ketua Empatia untuk membimbing dan mengawal teman-teman ke arah perbaikan organisasi Empatia yang dibentuk kemarin dan disahkan dan dikukuhkan sama Ibu Bupati Sri Mulyani. Belajar dari itu, bagaimana kita harus membuktikan besok itu gerak sama teman-teman difabel, bagaimana kita membuktikan kepada khalayak umum bagaimana difabel untuk berdaya guna di masyarakat. Selain itu, saya juga satu sisi melihat teman-teman di luar sana masih banyak yang belum punya usaha untuk mandiri ya, Mas. Terus program kerja ataupun visi misi panjenengan yang sudah paling tidak diskusikan dengan teman-teman di organisasi itu mungkin bisa dijabarkan di sini, apa Mas? Oh ya, itu sedikit gambaran ya untuk program-program dan visi misi kami di Forum Empati. Ya, kita merangkul teman-teman yang punya usaha mikro, kita rangkul, yang belum berkembang apa kita bantu, terus yang membutuhkan pendampingan seperti apa seandainya dia belum mandiri, kita tetap bersedia untuk membantu sampai ke arah kemandirian. Yang jelas kita di Empati ini bergerak di dalam bidang pemberdayaan difabel dalam usaha kecil menengah. Untuk mencapai itu semua kan kita tidak bisa gerak sendiri-sendiri. Kalaupun kita harus bisa gerak tanpa ada kekompakan, kita itu juga bingung nanti arahnya bagaimana. Termasuk bagaimana kita memasarkan produk-produk yang sebelumnya kita mengalami kesulitan. Kalau kita sudah tergabung dalam suatu organisasi kan kita bisa saling isi antara usaha yang digeluti si A, si B, si C, kita padukan. Dari itu semua kan kita bisa istilahnya merangkul teman-teman. Oh, ini arahnya besok dikemanakan, terus ini proses pemasarannya bagaimana, terus kita harus melobi kemana. Itu kan kita lebih enak lagi daripada kita harus gerak sendiri-sendiri begitu. Seperti yang saya melihat, kehidupan Anda sebagai seorang difabel sebenarnya sudah mapan, nyaman, punya banyak aset, dan usahanya juga sudah mapan. Tapi kenapa Anda kok mau bercapek-capek, kerso gelem didapuk menjadi ketua di Forum Empatia Disabilitas Klaten? Ya. Motivasi apa dengan? Ya. Belajar dari itu semua ya, Mas. Sebenarnya saya itu masih belum apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain kan melihatnya saya itu mungkin lebih, padahal saya itu belum mencapai apa-apa.
orang bijak Loh, mengatakan jenengan sudah punya aset kontrakan, sudah punya kendaraan yang cukup dibilang ya agak mewah daripada teman-teman yang lain kan. Kategori salah satu kategori kemapanan panjenengan. Saya kalau dari saya pribadi itu bukan kemapanan, itu cuma ibaratnya kita itu Mas, kita bekerja. Kalau kita tekuni dengan sendirinya semua itu nanti. Lah kenapa Anda tidak fokus menekuni kerjaan Anda, mau apa gelem capek-capek ngurusin Saya itu jadi melihatnya ketua forum begini. empatia nih. Saya melihatnya begini. Oke lah saya sendiri di hadapan teman-teman yang lain mungkin di luar sana ya teman-teman melihatnya saya sudah mandiri, sudah mapan. Tapi kalau saya melihat teman-teman yang maaf dalam tanda kutip di bawah saya itu prihatin. Banyak teman-teman sebenarnya mereka itu punya potensi yang harus dikembangkan. Cuma kurang telaten, terus kurang ulet. Coba kalau teman-teman disabilitas di luar sana mungkin ibaratnya ditelateni bidang apapun usaha, kalau ditelateni nanti dengan sendirinya kita tidak usah kesana kemari, uang itu akan datang dengan sendirinya dan ekonomi kita akan terangkat dengan sendirinya. Pengalaman saya sewaktu jalan berdua dengan jenengan, kita berdua berjuang dalam kegiatan kemarin pelantikan pengurus dan juga Klaten Difabel Fair. Anda berkata kepada saya, Anda sempat menangis, meneteskan air mata melihat saya jalan berdua dengan Anda untuk menjaring donasi untuk kesuksesan acara tersebut. Apa itu yang menyentuh perasaan Anda? Yang menyentuh saya itu begini Mas, di luar sana itu sebenarnya banyak, mungkin di teman-teman kita ya, mungkin teman-teman kita yang di itu lebih ibaratnya kekurangannya mungkin dibanding yang dengan Mas Ferry, mungkin dia lebih sempurna lagi dari Mas Ferry. Tapi Mas Ferry dengan keadaan seperti ini kok mau dengan bersusah payah untuk menggalang donasi dari luar. Tapi saya nggak merasa bersusah payah loh Mas. Itu perasaan jenengan dok. Ya, saya nggak merasa loh. Iya, mungkin itu perasaan saya. Tapi kan kalau saya melihat dari yang saya alami dulu waktu di organisasi, biasanya teman-teman yang mau bersedia untuk di lapangan itu malah teman-teman yang ruang geraknya itu lebih bebas, bukan seperti yang Anda alami sekarang ini Mas. Dari itu kan saya itu terharu, ini keadaan seperti ini kok tekadnya untuk mewujudkan suatu organisasi begitu menggebu-gebu, dan sampai akhirnya kemarin kita dilantik itu saya sampai begini, termasuk saya acung jempol. Saya selalu dari pola pikir panjenengan yaitu tekad panjenengan ya, meskipun Anda sendiri tidak terlibat dalam kegiatan UMKM dari teman-teman, tapi Anda berniat sekali untuk mensukseskan Klaten Difabel Fair. Karena apa? Itu mungkin pertama kali dan perdana satu-satunya di Kabupaten Klaten, dan Anda sangat berkomitmen sekali untuk menyengkuyung apa yang menjadi keinginan rekan-rekan untuk show of force bahwasanya difabel itu memang punya karya gitu loh Mas. Jadi tidak hanya sekedar image banyak orang difabel yang seperti di perempatan jalan ataupun di pasar-pasar seperti itu. Ya mungkin saya tahu apa yang dipikirkan Mas ya. Mungkin satu sisi saya mungkin tidak langsung terjun di dalam UMKM karena mungkin bidang saya sebenarnya seperti itu. Cuma kan saya untuk terjun itu bukan wilayah saya. Karena saya punya wilayah sendiri untuk memasarkan produk saya. Karena saya bidangnya begitu barang masuk jadi saya telepon sudah jadi cair begitu. Kalau teman-teman kan produksi banyak dulu baru dipasarkan. Saya ingin membantu teman-teman usahanya yang seperti uruman, usaha kecil-kecilan, produknya nanti kecil-kecilan juga nanti dikelola bareng-bareng bisa dipasarkan sama-sama. Poinnya, apakah yang Anda lakukan itu akan berdampak positif ataupun berdampak secara ekonomi bagi rekan-rekan difabel? Ya tentunya poinnya itu saya yakin. Saya yakin kalau semua teman-teman difabel itu nanti kompak dan punya keyakinan untuk maju, apalagi didukung dengan usaha-usaha semua teman-teman, nanti itu kalau sudah begitu maksimal kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk mengelola bareng-bareng, itu kita itu enak kok.
kita punya produk usaha, apalagi sekarang didukung dengan digital marketing. Nah, nanti dari situ kan secara dengan sendirinya itu akan berjalan dengan sendirinya, ekonomi akan membaik. Oke, saya salut dengan pemikiran Anda mengenai tadi digital marketing. Itu sebuah terobosan bagi para penyandang difabel. Karena apa? Mungkin hal itu menjadi hal yang baru bagi kita, tapi dari niat panjenengan, dari keyakinan panjenengan terhadap kemajuan UMKM melalui digitalisasi itu bagi saya sebuah terobosan loh. Ide panjenengan bagi saya memang luar biasa. Iya. Nah, dari belajar dari situ Mas, mari teman-teman yang belum bergabung dalam suatu usaha UMKM seperti di bidang yang kita geluti masing-masing, mari kita ajak teman-teman untuk jauh lebih baik lagi ekonominya dengan mengelola usaha yang dijalani masing-masing, tentunya dibentuk suatu wadah untuk membuat produk itu menjadi berkembang lagi. Kalau kita jalan sendiri itu nanti sulit. Dan tidak cuma di situ, Anda kemarin dari informasi yang saya dapat di media, Anda sudah meluncing portal toko online difabel. Apa betul nih Mas? Ya. empatiashop.com ya. Betul, itu memang itu dalam masa merintis, semoga saja kedepannya nanti ada jenjang yang lebih lanjut lagi untuk ke arah yang lebih bagus. Itu dalam tahap suatu perintisan dulu, nanti sambil jalan kita belajar dari itu semua, kita sengkuyung teman-teman semua, semoga berhasil. Boleh tahu dari situ berapa produk UMKM teman-teman yang sudah tergabung dalam empatiashop.com ini? Kalau produk 20 ada? 20-an produk? Kurang lebih yang saya lihat kemarin itu, yang waktu basar di kabupaten kemarin itu kurang lebih 20-an, kurang lebihnya begitu. Ada macam-macam produk olahan makanan, snack, roti, terus rajutan, budaya dan seni, sama seni lukis itu yang saya lihat. Keyakinan saya secara pribadi, di luar sana itu orang itu melihatnya itu difabel itu nggak berdaya, nggak berpotensi. Karena apa? SDM-nya apa ya? Ya mungkin ya kebanyakan dari teman-teman kita yang sudah merusak difabel sendiri. Di luar sana ada yang mengatasnamakan difabel, tapi kerjanya nggak jelas. Padahal nggak semua difabel seperti itu. Dari belajar dari situ, saya itu mau merubah image pandangan di luar. Sebenarnya Mas Boy, Mas Ketua, itu bukan nggak jelas, tapi yang lebih instan. Mereka memilih cara yang lebih instan. Makanya saya lihat jelas rekan-rekan kita yang masih memilih jalan instan untuk melanjutkan hidup ya. Mungkin itu yang kita sayangkan, tapi itu ya enggak masalah, itu pilihan ya, itu bukan tapi kita kan enggak berhak. Secara enggak langsung dampaknya kepada teman-teman yang punya usaha, padahal enggak semuanya seperti itu. Ya cuman image pabrik kan menjadikan difabel semakin terpuruk kan. Ya mau nggak mau oknum seperti itu semua, difabel seperti itu semua. Ngeten ya bisanya. Ya seperti itu. Berarti emang niat awal dari panjenengan, mungkin dari hati panjenengan mengubah image itu yang dari difabel yang mungkin bisanya ngatung, bawa cemong, ya mungkin menjadi pengusaha ataupun tangan di atas. Ya setidaknya kan kita difabel itu punya usaha, jadi kan di luar sana itu nggak diremehkan orang. Sudah difabel nggak punya usaha, orang taunya itu kita meminta-minta. Nah belajar dari itu, mari teman-teman kita harus bisa merangkul, ubah pandangan mereka biar kita itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Belajar dari situ, kita bergerak, teman-teman bergerak, mempunyai wadah sebuah organisasi untuk mengelola produk-produk usaha masing-masing. Ya dengan begitu semoga saja kedepannya teman-teman difabel ini jauh lebih baik ekonominya. Oke, di sini organisasi yang Anda bentuk ini membawa sebuah wacana baru ya, melibatkan para empati ataupun tokoh masyarakat di Klaten, Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten.
sejauh ini peran para empatia terhadap disabilitas di Kabupaten Klaten sejauh ini gimana Mas Ketua? Kalau saya melihat sejauh ini ya cukup bagus dan cukup lumayan. Mereka juga mengasih saran-saran, seharusnya Mas ini nanti arahnya seperti ini, arahnya nanti seperti ini. Istilahnya ada masukan. Saya pribadi dari mereka kan sempat ngobrol dari para empatia ini kan, saya dikasih masukan begini, ya saya tampung dulu, nanti kalau kedepannya itu membawa perbaikan nanti saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah nanti kita bicarakan bareng-bareng. Tapi memang konsep kolaborasi yang Anda angkat ini memang sungguh ide yang luar biasa Mas. Karena apa ya? Ya semoga saja. Kita melihat juga pemberdayaan difabel itu ya memang sangat sulit kalau kita lakukan secara internal ya. Kurang. Karena ya satu, keterbatasan SDM, akses permodalan, dan juga quality dari apa yang mau kita tampilkan memang butuh pendampingan menurut saya. Ya mau nggak mau memang kita itu juga butuh pendamping. Kalau kita gerak sendiri-sendiri, walaupun kita kelompok, kita itu nggak didampingi untuk orang yang lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang dianggap penting, kita itu mau masuk aksesnya itu, aksesnya itu kita itu pandangan mereka udah lain, udah beda. Ya saya dan teman-teman itu kan dalam artian kata alhamdulillah matur nuwun, ada pendamping yang meluangkan waktunya untuk membuat empati itu jauh lebih besar lagi. Dan saya lihat juga peran dari para empatia juga tidak hanya obor belara, karena kegiatan yang kita lakukan juga berkesinambungan dan berkelanjutan sampai saat ini kita berdiri di sini. Tapi saya nggak berdiri ya Mas. Tapi sampai saat kita di sini memang para empatia tetap berkomitmen dengan para disabilitas di Kabupaten Klaten. Ya harapannya semoga nanti ya semua tercapai ya Mas. Apa yang teman-teman harapkan, terus para empati nanti arahnya kemana kita ikuti, terus teman-teman juga mendukung apa yang menjadi arahan para empatia nanti. Semoga menjadi satu tujuan, satu kebersamaan untuk mencapai taraf ekonomi yang lebih baik. Seperti itu. Saya sedikit menyoroti kemarin pelaksanaan Klaten Difabel Fair yang perdana itu mungkin saya lihat sangat sederhana sekali. Apa ini juga berkaitan dengan keadaan pandemi kita, sehingga secara protokol kesehatan kita belum bisa show of force secara kegiatan secara besar gitu. Ya, mengacu dari kegiatan kemarin kan kita tahu ya, ini masih masa pandemi, dan kita dalam hal perizinan kita juga sudah dikasih kisi-kisi memang undangan harus segini nggak melebihi dari 70 orang, paling enggak 50 kemarin itu. Tapi dari sudut kacamata Anda sukses? Saya pribadi itu saya bilang sukses karena dalam masa pandemi kok bisa mengadakan kegiatan seperti itu. Dan laris semua nggih. Dan teman-teman semua yang di luar yang mengikuti bazar itu juga kebetulan usahanya, dagangnya semua laris, kebanyakan habis. Ya walaupun nggak habis kan sepertiganya sudah terjual, alhamdulillah. Saya dapat bisikan dari bulan kemarin, jenengan mempunyai usaha yaitu tailor ya, penjahit. Sudah masuk apa? Geraknya memang dari saya masih bujang, saya itu memang geraknya tailor, memang perorangan. Datang saya ukur sesuai keinginan, jadi saya kabari sudah diambil. Saya tekuni sampai sekarang itu. Saya kalau gerak tailor sama konveksi itu beda. Konveksi itu memproduksi dalam jumlah partai besar, nanti larinya ke seragam-seragam pemuda kampung atau seragam SMA atau SMP. Kalau saya kan lebih ke pribadi seperti pegawai-pegawai atau perorangan yang mau punya hajatan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan tuh. Kebetulan rumah saya juga dekat SMP sama SMA, itu biasanya panen saya ya itu bukan lebaran, pas tahun ajaran baru itu panen saya seperti itu. Ada yang masukin terus saya kerjakan, jadi saya kabari udah seperti itu. Dari profesi yang Anda geluti dan Anda tekuni, saya lihat Anda juga sudah mapan lah dalam kategori mempunyai tempat tinggal yang cukup layak, malah syukur alhamdulillah punya tempat yang dikontrakkan untuk usaha, mempunyai sarana mobilisasi yang
bisa dikatakan disyukuri itu apa ya, cukup menjanjikan Mas dari profesi yang Anda tekuni saat ini? Kalau menjanjikan sih semua apapun itu nggak bisa ya dibilang menjanjikan. Ya nyatanya bisa mencukupi kebutuhan sekunder jenengan. Yang jelas kita itu apapun usahanya kalau kita tekuni, terus kita harus belajar memanage. Hari ini kita dapatnya berapa, terus kita bisa memilah-milah. Ini untuk harian konsumsi, ini untuk tabungan, ini untuk operasional kerjaan. Kalau dengan seperti itu kan kita nanti kan bisa tersendiri memanage usaha itu, nanti dengan sendirinya lambat laun kan semua akan tercukupi. Kalau masalah tercukupi atau enggaknya tergantung pemakaian orang, caranya berpikir, cara memanage. Ya pinter-pinterlah caranya mengatur keuangan. Apapun usaha kalau nggak pinter ngatur keuangan ya sama saja bangkrut. Terus peran istri terhadap kehidupan panjenengan sebagai seorang difabel, mungkin setahu saya istri Anda bukan penyandang difabel ya. Mungkin peran istri terhadap kehidupan panjenengan seperti ini. Kalau peran istri itu ya mungkin sangat besar bagi saya, yang dulunya saya seperti keadaan saya penyandang difabel, istri saya bukan ya, boleh dikatakan orang luar. Tapi kan dari situ kan istri saya nggak tahu dulunya juga bagaimana kok bisa tertarik sama saya, terus saya nikah, terus bisa membantu saya, terus ajari dalam bidang dunia jahit sampai saat ini. Terus Anda pernah bertanya ke istri Anda, daya tarik Anda kok bisa menarik hati istri Anda ini apa? Ya daya tariknya kan mungkin itu. Ganteng kayaknya. Ya enggak, saya enggak ganteng. Ya ganteng ya. Kebetulan kan istri saya tuh malah punya daya tarik kepada saya, ini difabel kok cara pikirnya seperti itu, walaupun usahanya kecil tapi kan dia mau maju. Istri saya itu seperti itu dulu waktu belum saya nikahi kan punya pemikiran seperti itu, terus dia itu mempunyai pikiran kalau saya itu orangnya bukan orang pantang menyerah tapi ingin maju terus. Nah dari belajar dari situ kan istri saya melihat karakter saya, melihat latar belakang yang saya alami. Istri Anda jahit juga? Ikut jahit dulu nggak jahit, istri saya dulu malah itu Mas staf admin kampus Semarang. Wah keren ya. Kebetulan staf admin, terus nikah sama saya, terus saya suruh keluar, saya dampingi, saya ajarin jahit 1 tahun bisa sampai sekarang. Kalau saya keluar istri saya yang menghandle kerjaan. Terus saya lihat saya pernah berkunjung ke rumah jenengan, Anda mempunyai seorang jagoan anak laki-laki. Anak menurut panjenengan seperti apa Mas? Ya, anak itu kan investasi terbesar dalam hidup kan anak Mas. Ya, nanti kan kedepannya itu kan saat saya jumbo, istri saya jumbo kan yang menggantikan saya. Anak Anda nggak malu punya bapak difabel dunia? Kalau saat ini mungkin secara kemanusiaan anak-anak mungkin kalau diajak keluar sempat malu, tapi ya berjalannya waktu kan saya ajari memang seperti ini keadaan bapak seperti ini. Terus pernah itu diutarakan si anak malu punya bapak difabel sebenarnya? Enggak, kalau secara langsung enggak, cuma kan kadang lingkup pergaulan teman-temannya yang mengejek. Ngejek gimana? Bully gimana? Mbak seperti itu, nah belikan seperti itu kan temennya, itu bapak kamu kok seperti ini, bapak kamu kok seperti itu. Terus si anak bercerita ke jenengan kalau dibully teman-temannya seperti itu. Nah, terus nasihat Anda pada anak pripun dengan bulian seperti itu? Kalau nasihat saya simpel saja. Bapak kakinya sakit digigit tikus, sudah temennya kan udah nggak bully lagi, taunya kan saya digigit tikus. Karena anak kecil, saya juga mempunyai anak kecil seperti panjenengan dan saya juga kebetulan difabel, mungkin saya juga akan kedepannya juga mungkin akan mengalami seperti Anda, bulian dari anak laki-laki saya mungkin juga nanti sampai ke telinga saya. Mungkin seperti Mas Ferry dan teman-teman di luar sana mungkin yang mempunyai buah hati masih balita, itu nanti wah itu tekanan terberat, cara bagaimana kita memberi arahan kepada anak biar anak kita nggak minder, nggak malu mempunyai bapak seperti kita, itu jauh lebih berat lagi. Kalau istri Anda malu enggak mempunyai suami difabel diboncengkan ke sana kena dengan motor roda 3 ini, malu enggak? Kalau istri saya terus terang itu malah saya akui jos dari pertama kali. Dari pertama kali itu istri saya kenal saya itu saya
pakai motor butut Honda Prima itu Mas. Roda 3 juga? Ya, Honda Prima roda 3. Nah, belajar dari situ kan sebenarnya saya juga dulu bisa. Saya begitu kenal istri saya, waktu pacaran saya beli motor yang keren saya bisa. Tapi kan saya cek dulu, belajar dari saya sendiri mengenal sosok seorang perempuan itu. Saya dulu juga diperlakukan seperti itu. Saya belajar dari pengalaman bagaimana kalau saya tampil apa adanya ini nanti ke depannya bagaimana. Saya belajar itu memang saya menunjukkan ke istri saya itu saya seperti ini, motor saya seperti ini. Nah tahunnya itu kan saya enjoy saja, saya lihat kok orang ini kok perasaannya santai nyaman sama keadaan saya kemudian nggak masalah, terus nikah, habis nikah punya anak itu udah istri saya tahu kehidupan saya sebenarnya sampai sekarang udah penyesuaiannya mudah. Dari lingkungan panjenengan kan mungkin bisa Anda dilihat kan juga salah satu difabel yang sukses lah. Apa pernah hal seperti itu diungkapkan di lingkungan Anda bahwasanya biarpun jenengan itu seorang difabel tapi lebih menonjol daripada teman-teman di lingkungan difabel panjenengan? Pernah ada hal seperti itu diutarakan? Oh ya, kalau itu memang ada Mas, itu banyak. Dulu itu waktu saya masih bujang, tahunnya teman-teman saya, kampung saya itu saya kan tahunnya saya itu dolan kemana-mana, saya itu pagi keluar malam pulang itu enggak dolan, saya itu bekerja sebenarnya. Tahunnya teman saya sama warga-warga itu saya itu istilahnya sampai saya itu dapat julukan Wirosobo karena tahunnya saya itu tukang sobo ya. Padahal saya itu merintis usaha, saya itu dulu belum jadi apa-apa, saya bisanya belum bisa makan, boleh dikatakan belum punya apa-apa. Saya ingin belajar jahit, tapi bagaimana saya masuk antar konveksi. Per konveksi saya masuki sampai saya mikir bertambahnya waktu kalau saya di konveksi cuma pelajaran seperti itu. Terakhir saya itu di tailor besar di Magelang. Nah di situ belajar di situ kan 1 tahun saya buka usaha sendiri di Jogja itu. Pagi berangkat, malam pulang, terus pindah ke Solo. Tahunnya teman-teman saya itu saya dolan. Waktu pas teman-teman pada main ke Solo atau ke Jogja, mampir, mereka itu heran. Oh ternyata kamu tidak seperti apa yang kami pikirkan. Kamu pergi pagi pulang sore ternyata kamu punya usaha di luar. Nah, kebanyakan orang di luar sana tahunya jenengan itu kan sukses, tapi tidak tahu prosesnya. Iya. Nah, yang ingin saya ketahui di sini bahasanya titik terberat terendah dalam hidup Anda sebagai seorang penyandang difabel dari lahir itu nopo Mas? Kalau saya kan mungkin mualaf ya, saya juga pemula gitu, difabel pemula gitu. Mungkin saya juga ingin tahu titik terberat terendah dalam hidup Anda sebagai difabel dari lahir. Titik terberat itu sebenarnya saya itu nggak begitu mengalami titik terberat, karena saya itu sejak kecil sudah mengalami. Waktu mau kelas 3 SD saya baru mengalami seperti ini. Sebelumnya saya itu normal kok Mas. Sebenarnya saya normal, pernah merasa sampai sekarang saya masih teringat ngalami main sepak bola. Umur berapa Mas? Sampai umur berapa? Itu kalau pokoknya saya mau naik ke kelas 3 SD. Umur sekitar 9 Jadi tahunan, mungkin ya, seperti 10 tahunan. 9 kelas 3 SD berarti 10 tahun. Nah itu saya kan gara-gara apa berarti itu? Jatuh ke sungai. Nah jatuh ke sungai ya udah. Tahunnya kan gini, dulu kan juga seperti ini agak besar. Terus katanya dokter ini sarafnya banyak yang putus. Terus sampai belajar dari itu kan 1 tahun saya nggak sekolah. Terus dibuatkan tongkat kakek saya sampai sekarang. Belajar ya pakai tongkat sampai sekarang. Zaman dulu Anda pernah mendapat bulian juga? Oh sering, makanya saya itu di desa itu, makanya saya sampai sekarang. Oh iya saya ingat, jenengan dipanggil boy karena kan sering merayap seperti guguk ya. Ya dulu kan sering jenengan boy. Tak kira ini apa ya, nama keren Mas, sebenarnya nggak tahu itu boy itu guguk ya. Nah saya mengambil boy itu kan saya membuktikan kalau kecil saya tuh saya dulu dibully teman-teman seperti itu. Sampai sekarang pun teman-teman juga mengira saya seperti itu kan. Memang sih itu saya ambil dari kalimat itu kan biar teman-teman. Anda nggak sedih Mas? Enggak, malah saya bangga. Sisi lain saya sedih, sisi lain saya bisa mewujudkan kalau saya itu juga bisa mandiri. Bahkan yang dulu membuli saya itu kalau ketemu saya kasih rokok diem malah berteman sampai baik sampai sekarang. Terus dari latar belakang Anda seorang pengusaha
penjahit yang sukses, kenyang di dunia organisasi, dan sekarang menjadi ketua di Forum Empatia Disabilitas Kabupaten. Mungkin tidak banyak orang mendapatkan kesempatan seperti panjenengan. Dari bermula di situ, harapan panjenengan kedepannya tentang forum ini mau dibawa ke arah mana, dan juga tanggung jawab di pundak Anda yang tidak ringan, apa yang kata yang Anda mau sampaikan kepada rekan-rekan yang saat ini mengikuti jejak Anda sebagai ketua Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten? Ya, harapan saya ya, saya itu selaku ketua di dalam organisasi itu, saya itu ingin mengajak semua teman-teman yang mengalami disabilitas seperti saya dan sampean, Mas. Mari kita untuk membesarkan empati itu kita harus kompak. Kan tanpa kekompakan kita itu nggak akan jalan. Cuma mengandalkan si A, si B, si C, hanya beberapa gelintir orang, kita itu ya saya yakin itu nanti nggak akan jalan. Tapi kalau kita kompak, saling mendukung, dengan sendirinya nanti organisasi kita akan berkembang, usaha kita akan maju, dengan sendirinya ekonomi itu akan terangkat masing-masing. Tantangan ke depan, banyak image yang mengatakan bahwasanya membentuk itu lebih gampang daripada mempertahankan, dan stigma obor blarak itu pasti sangat melekat terhadap suatu organisasi baru. Strategi apa dari panjenengan untuk mengatasi hal tersebut terhadap Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten? Ya mungkin ada strategi khusus ya, besok itu paling enggak dalam jangka 2 minggu atau 1 minggu itu kita adakan kegiatan, walaupun kecil-kecilan, biar kita itu enggak vakum. Kalau dengan kegiatan kita nanti kan lebih arahnya itu kita lebih terisi, organisasi itu terisi. Tapi kalau nggak ada kegiatan, ya seperti obor blarak tadi yang kebanyakan orang katakan, nanti kedepannya kita itu kosong. Tapi kalau paling enggak 1 minggu, nanti dalam waktu 1 bulan itu nanti ada target 1 minggu untuk kegiatannya, minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu 3 seperti ini. Nanti itu mengikuti. Yang penting yang ada ini kalau kita kelola dulu, kita jalan dulu, nanti masalah unit itu nanti kita gampang. Yang penting yang ada itu kita tunjukkan dulu, kita itu berdaya, kita kemas, kita bisa menunjukkan oh iya empati seperti ini. Nah nanti dengan sendiri kalau kita sudah jalan, baru kita membentuk yang di unit-unit masing-masing. Saat ini kan Empatia kan sudah punya sebuah unit usaha, itu kan angkringan kan ya, kayak punya 3 ya. Satu di Melanceran, satu di Melanceran Karanganom, satu di Tibayan Jatinem, yang satu di Kepanjen Belanggu. Yang kayak udah mulai berjalan, bukan ngomong kosong ya, itu udah dimulai dari Empatia, udah memulai ya. Untuk itu kan cuma kalau saya pribadi, saya menyorotnya itu kan belum mencapai target ya. Itu kan baru itu perwakilan dari kecamatan. Yang saya harapkan itu nanti setelah empati yang kita keluari berjalan, nanti per kecamatan masing-masing daerah itu kita bentuk. Nah dari situ kan kita itu nanti bisa kompak untuk memajukan suatu organisasi dan usaha bidang masing-masing itu nanti kita padukan bareng-bareng. Sementara ini memang sudah ada, tapi kok saya lihat itu belum begitu maksimal. Ini jadi menarik loh Mas Ketua, Anda mempunyai konsep sebuah unit usaha, portal toko online, kemudian juga ada basar, stand pameran. Apa SDM difabel di Forum Empatia Disabilitas Klaten apakah mumpuni ya Mas? Ya kita belajar mumpuni atau enggaknya. Kita dari situ kan kita saling mengisi Mas. Yang belum mumpuni kita rangkul, kita beri masukan, arahan seperti ini kan nanti kita bisa mumpuni. Kita nggak bisa kok menjudge orang kamu mumpuni atau enggak ya. Kita harus kesempatan, diberi kesempatan ya. Kesempatan, kita beri waktu biar nanti belajar sama-sama, duduk dalam suatu organisasi. Kalau kita nggak belajar bersama-sama ya kita nanti SDM-nya nggak bakal maju. Nanti kalau kita kembangkan masing-masing, kita jadikan perpaduan sama-sama, kita nanti otomatis SDM itu akan berkembang. Tapi saya lihat usaha Anda untuk meningkatkan SDM dari difabel sendiri juga ada usahanya kan Mas. Kemarin saya lihat juga jenengan juga menggelar pelatihan
multimedia di mana di studio komputernya di Desa Belanceran Karangan, kayaknya ada usaha untuk ke arah situ, Mas, untuk digitalisasi hanya sudah sadar digital juga kayaknya. Ya, memang kemarin sudah terrealisasi. Dan dampaknya nyata, Mas. Sekarang teman-teman juga udah pandai-pandai desain kok dari pelatihan, hasil pelatihan. Kebetulan dari pelatihan kemarin kan digital marketing yang waktu di itu Belanceran kemarin kan juga belum semua teman merasakan ya. Baru 10 orang kesempatan. Mungkin besok kedepannya mungkin kita bisa mengajak teman-teman yang belum terangkul kemarin, nanti kita bisa ajak untuk mengikuti latihan, nanti biar semua itu merasakan, oh pelatihannya seperti organisasi itu seperti ini. Jadi kalau kemarin saya melihatnya kan cuma perwakilan itu, belum semuanya. Nanti mungkin kedepannya arahnya nanti ke semuanya. Saya juga sedikit melihat kesombongan jenengan di depan para tokoh masyarakat dan Ibu Bupati terutama, bahwa Anda tidak akan meminta anggaran dari para stakeholder. Apa benar itu, Mas? Sebenarnya itu bukan masalah kesombongan ya itu ya. Itu kan kita kan belajar dari itu. Di luar sana entah itu apa lingkup organisasi atau apa, kebanyakan minta anggaran. Nah, kita kan merubah, walaupun kita difabel seperti ini, kita itu mau berkembang ya kita bagaimana mandiri berswadaya antara teman-teman semua, bagaimana kita itu untuk membangkitkan suatu organisasi tanpa harus mengharapkan apa donasi dari pihak pemerintahan. Nah, walaupun nanti kedepannya ada ibaratnya kesukarelaan dari pemerintah ya tidak masalah kita terima, tapi kalau memang nggak ada ya tidak masalah, kita nggak harus nuntut kok gitu loh. Setidaknya kan kita itu sudah memberikan ibaratnya kisi-kisi kalau kita itu memang tidak mengharapkan seperti apa yang dipikirkan pemerintah atau yang lainnya. Dan itu kemarin saya lihat juga diapresiasi loh dari pemerintahan, bahwasanya difabel di Forum Empatia ini unik loh, tidak mengharapkan dari dan berusaha untuk mandiri, itu sangat diapresiasi. Ya, kalau apresiasi langsung memang saya sendiri kebetulan kemarin juga sampai sekarang masih teringat itu, bahkan sama Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani, memang secara pribadi Ibu Sri Mulyani acungan jempol pada empati, dan secara pribadi juga Ibu Sri Mulyani sebagai Bupati kemarin itu memang tahun depan mungkin sampai seterusnya organisasi kita akan diagendakan masuk dalam APBD pemerintahan Klaten. Dan saya lihat di struktur kepengurusan jenengan sungguh luar biasa. Dari saya lihat di struktur Dewan Penasihat jenengan bisa merangkul Ketua DPRD Kabupaten Klaten Pak Hamenang Wajar Ismoyo Esikom, dan juga ada mantan Sekda dari Kabupaten Klaten Bapak Dr. Roni Rukminto. Jenengan luar biasa loh, bisa merangkul para tokoh. Sebenarnya kita cuma peran saya sendiri itu teman-teman semua Kak. Kalau saya sendiri saya bukan apa-apa, itu termasuk temannya Mas juga, yang lainnya juga kemarin juga sama-sama menopang bagaimana biar kita itu bisa mendekati kepada Dewan Pembimbing, Dewan Penasihat. Akhirnya kan kita di sana kan juga di ACC, akhirnya kan kita didampingi, ada Dewan Penasihat sampai terbentuk suatu organisasi ini. Kalau gerak sendiri saya yakin tidak bisa. Ya, dari peran teman-teman, nah itu kan kita juga harus bisa mengatur strategi untuk bagaimana kita pendekatan dengan yang memiliki public figur di pemerintahan. Oke. Tanpa mereka kita tidak. Pertanyaan terakhir saya, Mas, apakah Anda yakin Forum Empatia Disabilitas Klaten ini akan mampu mensejahterakan kehidupan para penyandang difabel di kabupaten? Karena apa? Segala tujuan sesuatu dari kita berkarya adalah sebuah kesejahteraan. Mungkin closing statement dari panjenengan, apakah Forum Empatia kita bakal membawa menuju kesejahteraan bagi para penyandang difabel Klaten? Kalau bicara yakin, semua orang pasti apapun tujuan itu pasti yakin, tapi kita juga jangan terlalu yakin ya.
di sisi lain kita boleh menaruh keyakinan, tapi di sisi lain kita juga harus memeras tenaga pikiran untuk membuat suatu keyakinan itu nanti menjadi kenyataan. Mari kita teman-teman disabilitas Empatia khususnya, mungkin nanti teman-teman yang di luar mau masuk ke dalam organisasi Empatia untuk belajar sama-sama mengembangkan ekonomi, kita mensupport sama-sama biar keyakinan yang diharapkan teman-teman itu menjadi kenyataan, tidak sebatas keyakinan. Ya, takutnya kan rekan-rekan kita kan merasa di PHP-in oleh kita sama. Jangan sampai kita di iming-iming di apa-apa nyatanya mak ketus enggak ada apa-apa kan itu kan PHP Mas, pemberi harapan palsu kan yo. Nanti ada trik-trik khusus Mas. Jangan sampai kita itu nanti merasa di PHP-in, ya kita buktikan step by step konsistensi ya Mas. Yang penting kita melangkah dulu pelan-pelan, nanti kan lambat laun kan teman-teman juga mengerti, nanti pasti ada arah keyakinan ke sana, itu pasti kita difabel akan mencapai kesuksesan sama-sama di wilayah Klaten. Oke. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Demikian tadi obrolan kita bersama Mas Ketua, yaitu Mas Eko Aris Setiadi. Begitu semangat dan inspirasi, semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi kenyataan. Kedepannya kita berharap difabel Klaten semakin sejahtera. Amin. Demikian tadi perbincangan kita, ada kurang lebihnya kami yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama narasumber kita, para Empatia, para tokoh masyarakat Klaten, dan juga para difabel inspiratif Kabupaten Klaten. Salam Empatia, salam inklusi.